Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Di dasar Gunung Langit Abul, Sek 4 Arer tengah mengadakan ujian pertengahan tahun. Ratusan murid berkumpul. Sebagian besar menatap ke satu titik seorang pemuda kurus dengan pakaian kompang-camping dan luka di sudut pipi, Zhou Yuncai. Murid kelas rendah yang terkenal lemah dan selalu menjadi bahan tertawaan, kini kembali jadi sasaran. Zhou Yuncai, kau berani mencuri bahan kultivasi dari ruang penyimpanan sakti? Teriak Han Wujian, salah satu murid senior yang terkenal kejam. Ia melangkah maju. Jubahnya berkibar bagai badai, auranya menindas seperti salju musim dingin. Aku tidak mencuri. Aku hanya Yuncai mencoba menjelaskan. Namun sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Tubuhnya terpelanting beberapa langkah, dan darah menyembur dari mulutnya. Suasana langsung hening, tidak karena kasihan, tapi karena semua tahu ini adalah hiburan yang biasa terjadi. Beraninya kau membela diri. Murid rendahan sepertimu seharusnya tahu tempatmu. Han Wujian mengejek. Di belakangnya, para murid tertawa, beberapa bahkan mencemooh dengan keras, melempar batu kecil ke arah Yuncai yang tersungkur. Elder Mo Xianyu, yang memimpin ujian, hanya mengangkat alis tanpa komentar. Ia diam, seolah semua ini adalah bagian wajar dari proses seleksi alami. Yuncai diputuskan bersalah tanpa bukti, lalu dijatuhi hukuman, dibuang ke lembah retak jiwa, tempat para kriminal dan makhluk gagal eksperimen dimensi tersegel. Di saat semua berbalik dan meninggalkan lapangan, Yuncai hanya bisa menggenggam tanah dengan tangan gemetar. Mengapa aku dilahirkan seperti ini? Gumamnya, penuh frustrasi dan rasa sakit. Dua penjaga menyeret tubuhnya ke lembah retak jiwa. Di sepanjang jalan, ia melihat tulisan-tulisan tua di batu yang jatuh di sini. Takkan kembali, namun bahkan saat digantung terbalik di tebing lembah, hatinya tidak sepenuhnya hancur. Ada sesuatu di dalam dadanya yang berdenyut, seolah merespons penderitaannya. Saat ia dilemparkan ke dalam lembah, waktu terasa melambat, dunia menjadi sunyi, hanya gema napasnya yang terdengar. Dan saat tubuhnya menghantam dasar lembah, tanah retak membentuk formasi aneh, seolah menyambut kedatangannya. Darah yang menetes dari tubuhnya mengenai sebuah simbol di tanah, sebuah segel berbentuk mata tertutup. Simbol itu langsung bersinar, dan suara tua menggema di benaknya, engkau yang terbuang, apakah kau ingin menciptakan kembali dunia? Yuncai membuka matanya lebar, dalam kegelapan itu, matanya mulai bersinar redup, lalu terang seolah melihat sesuatu yang lebih dalam dari realita. Apa kini? Suara itu kembali, lebih kuat. Serahkan kehendakmu, dunia ini telah lama menunggu penciptanya kembali. Seketika, tubuhnya tersedot ke dalam pusaran cahaya, realita bergeser. Di sekelilingnya terbentang dataran aneh yang kosong, namun terasa hidup. Bintang-bintang menggantung di langit ungu. Dan pohon-pohon raksasa tumbuh dari udara hampa. Di tengah ruang itu, berdiri sosok berjubah hitam tinggi, tidak bercahaya, wajahnya kabur oleh kabut. Sosok itu menatapnya tanpa mata, namun Yuncai merasa seluruh eksistensinya dibaca. Siapa kau? Tanya Yuncai, terengah. Sosok itu menjawab, aku adalah sisa, dunia ini mati, tapi kau bisa menghidupkannya kembali. Yuncai merasakan kekuatan aneh masuk ke tubuhnya. Tidak seperti Qi, ini lebih seperti kehendak, kekuatan untuk menciptakan. Ia bisa merasakan angin, membentuknya. Ia bisa merasakan tanah, membesarkannya. Dunia ini adalah tanah liat, dan dirinya adalah tangan pematung. Tangannya terangkat, sebuah gunung muncul dari tanah kosong ini. Kekuatanku. Suara itu tertawa pelan, ini baru permulaan, dunia lama telah menamparmu. Kini, bangunlah dunia barumu, dan belaslah tamparan itu. Yuncai menatap Cakrawala. Matanya tak lagi menyimpan penderitaan, hanya keyakinan, dunia lama telah membuangnya. Maka, ia akan menciptakan dunia baru, di mana yang terbuang menjadi raja pelalu. Suara gaib itu berbisik sekali lagi, tampar mereka kembali, dan bangun dunia baru. Zhou Yuncai berdiri di tengah dunia kosong, yang perlahan-lahan mulai berdenyut seperti jantung. Warna-warna asing bergetar di udara, dan hukum-hukum fisika seakan tak berlaku di sini. Namun meski asing, tempat ini terasa akrab, seperti rumah yang telah lama hilang dari ingatan. Langkah kakinya menyentuh tanah yang lunak, namun kokoh. Ia mulai berjalan, dan setiap langkahnya menciptakan riak yang menumbuhkan bunga-bunga bercahaya. Dunia ini, ternyata, merespons emosinya. Ketika ia berpikir tentang kesendirian,
Langit menjadi gelap ketika ia mengingat kemarahan, gempa mengguncang. Apa ini benar-benar dunia kur? Bisiknya. Tiba-tiba, simbol mata tertutup muncul kembali di hadapannya. Namun kali ini, dalam bentuk bola cahaya yang berputar dari dalamnya. Keluar suara, dunia sebelah dunia yang dihancurkan oleh para dewa karena terlalu bebas masih memiliki pewaris. Engkaulah yang terpilih karena kehendakmu tidak tunduk pada sistem. Yuncai hanya bisa menatap tak percaya. Ia bukan siapa-siapa, bahkan di sekte 4 arah. Namanya tak pernah disebut kecuali untuk dihina, namun sekarang ia disebut sebagai pewaris dunia yang telah musnah. Mengapa aku? Tanyanya lirih. Karena saat semua menyerah, kau masih menggenggam tanah. Bola cahaya itu kemudian menyerap ke dalam tubuhnya. Seketika, memori yang bukan miliknya membanjiri pikiran. Ia melihat perang langit antara makhluk bersayap dan entitas tanpa tubuh. Ia menyaksikan dunia yang dilipat, dihancurkan, lalu disegam. Dan di tengah kehancuran itu, seorang lelaki berjubah hitam menancapkan pedangnya ke tanah. Menciptakan dunia baru dari sisa dimensi yang tersisa. Dia, pencipta pertama. Yuncai berbisik, namun suara itu memperbaiki. Dia adalah pendahulu, tapi gagal. Dunia ini butuh pencipta yang tidak hanya kuat, tapi juga tahu sakitnya dibuang. Yuncai menunduk, tangannya mengepal. Kalau begitu, aku akan jadi pencipta yang tidak pernah membuang siapapun. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar, rantai energi mulai muncul di sekeliling tubuhnya, dan lingkaran demi lingkaran formasi terbentuk di bawah kakinya. Sebuah simbol segel muncul di dadanya, segel dimensi jiwa. Bersamaan dengan itu, kekuatan aneh bangkit di dalam dirinya. Dia tak lagi merasakan ki seperti biasa, tapi sesuatu yang lebih kasar, liar, dan bebas seperti hasrat murni yang belum dibentuk hukum. Sebuah suara baru muncul, namun bukan dari luar. Dari dalam dirinya, suara seorang perempuan, kau telah membangkitkan sisa jiwa dunia ini, aku adalah Bai Juhui. Kesadaran dunia ini, kau, Zhuo Yuncai, adalah tuanku mulai sekarang. Sosok perempuan berambut putih, dengan mata berwarna dua muncul di hadapannya. Ia tidak tampak hidup, tapi juga bukan hantu. Seperti ilusi nyata, ia tersenyum, lalu membungkuk sopan. Aku, punya pengikut sekarang? Gumam Yuncai. Bai Juhui mengangguk. Tuan adalah satu-satunya yang bisa menciptakan ulang dimensi ini, tapi sebelum itu, Tuan harus membalas dendam. Dunia lama takkan membiarkan kita hidup tenang. Yuncai menatap jauh, menembus batas dunia itu, dan seolah melihat kembali wajah Han Wujian yang menamparnya, wajah Elder Mu yang membungkam kebenaran, dan tawa para murid yang menghina dia. Katanya pelan, dunia lama harus ditampar balik. Bai Juhui mengangkat tangan. Dan sebuah gerbang terbuka di udara. Pintu ini akan menghubungkan kita kembali ke sekte 4 arah. Tapi Tuan tidak bisa kembali dengan tubuh biasa. Dunia baru akan memberi Tuan bentuk baru, bentuk yang mewakili kehendak Tuan. Tubuh Yuncai mulai bergetar, dagingnya seperti diukir ulang. Tulangnya memanjang, dan matanya bersinar keperakan. Ia tidak berubah drastis. Tapi ada aura kekal yang mengalir dari tubuhnya, sekarang seolah waktu dan ruang tunduk padanya. Jika ini adalah kebangkitanku, maka langkah pertamaku adalah menghancurkan panggung lama mereka. Langkahnya perlahan, tapi mantap. Ia melewati gerbang dimensi yang terbuka, kembali ke dunia asal, namun kini bukan sebagai murid buangan, melainkan sebagai calon pencipta dunia baru. Gerbang dimensi terbuka dengan suara retakan lembut, seolah langit sendiri enggan mengizinkan Zhuo Yuncai kembali ke dunia lama. Cahaya ungu mengalir seperti air, dan dari dalamnya, langkah seorang pemuda terdengar tenang, berat, tapi memiliki kekuatan yang menusuk ruang. Di tengah malam sunyi sekte 4 arah, langit tiba-tiba bergetar. Penjaga gerbang luar terbangun karena tekanan aneh yang menyeruak dari udara. Apa ini? Aura dari dunia asal? Gumam salah satu penjaga, wajahnya memucat. Namun saat mereka melihat sosok yang muncul dari gerbang, mereka terdiam. Pemuda itu tampak seperti Zhuo Yuncai, tapi berbeda. Wajahnya tidak lagi menyimpan keraguan. Matanya tak menunjukkan ketakutan, setiap napasnya seolah membuat ruang melengkung tipis. Ia mengenakan jubah sederhana, tapi tiap helaian kainnya berdenyut dengan kehendak. Geset Zhuo Yuncai. Kau belum mati? Tanya salah satu penjaga, setengah mundur. Yuncai menatap mereka, lalu tersenyum tipis. Sayangnya, tidak, tapi mungkin, beberapa dari kalian berharap aku benar-benar mati. Tanpa menjawab lebih lanjut, ia berjalan melewati penjaga yang tak berani menghalang. Aura aneh dari tubuhnya
membuat mereka merasa seperti sedang berdiri di hadapan sesuatu yang bukan lagi manusia. Keesokan paginya, lapangan utama sek keempat arah dipenuhi murid, ujian lanjutan akan dimulai. Han Wujian berdiri di tengah, seperti biasa menjadi pusat perhatian. Di belakangnya, para murid senior tersenyum penuh arogansi, tanpa si pecundang kemarin, hari ini akan lebih damai. Kata Han Wujian sambil tertawa, namun tawa itu terhenti saat suara langkah bergema di lapangan. Semua kepala menoleh, sosok yang mereka buang ke lembah retak jiwa kini berdiri di ujung arena. Wajahnya teduh, tapi berbahayang, Zhu Yuncai. Suasana gempar, beberapa murid terbatuk karena kaget. Elder Mo yang duduk di kursi pengamat menajamkan matanya. Mustahil, dia seharusnya sudah mati. Yuncai melangkah ke tengah arena. Aku datang bukan untuk mengikuti ujian, aku datang untuk mengembalikan satu tamparan. Han Wujian tersenyum mengejek, beraninya kau kembali, apa kau ingin mati 2 kali? Tanpa menjawab, Yuncai mengangkat tangan. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya terdistorsi. Han Wujian hendak melompat mundur, namun tubuhnya membeku di tempat. Udara di sekelilingnya seperti membatu, tak bisa digerakkan. Apa ini, teknik pembekuan ruang? Seru Elder Mo. Berdiri, Yuncai melangkah ke depan. Perlahan, setiap langkahnya membuat lantai arena retak ringan. Dia berhenti tepat di depan Han Wujian. Dulu kau menamparku di hadapan semua orang. Ia mengangkat tangan. Jari-jarinya memancarkan cahaya tipis. Hari ini, aku hanya mengembalikannya. Tamparan itu mendarat, tidak keras, tapi seluruh arena terhempas oleh gelombang dimensi. Han Wujian terlempar ke udara. Tubuhnya membentur dinding arena dan menembus 3 lapisan formasi pertahanan. Ia ambruk, darah menetes dari sudut mulutnya. Semua murid terdiam, bahkan para elder tidak bereaksi. Aura yang mereka rasakan dari Yuncai bukan hanya kekuatan itu, adalah dimensi, hukum, kehendak, sesuatu yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Yuncai menatap ke arah tribun elder. Berapa banyak yang tertawa waktu aku dijatuhi hukuman palsu? Tidak ada yang menjawab, diam seperti kuburan. Mulai hari ini, aku bukan murid sekte 4 arah. Aku adalah Zhu Yuncai, pewaris dunia sebelah. Jika ada yang ingin mengulang perlakuan yang sama, datanglah ke dunia baruku dan coba buat aku tunduk. Ia berbalik, membuka celah dimensi sekali lagi. Bai Juhui muncul di belakangnya, tersenyum halus. Dunia baru telah menanti, tapi dunia lama kini mulai menyadari bahwa mereka telah melepas makhluk yang tak bisa lagi dikurung oleh hukum lama. Saat Yuncai melangkah ke gerbang, Elder Mo berseru, kau telah menghina sek. Kau akan dicari oleh seluruh aliansi kultivasi. Yuncai berhenti sejenak, biarkan mereka datang, dunia lama akan kubah menjadi debu. Dan dengan satu langkah, ia menghilang, tinggal keheningan dan rasa takut yang menggantung di antara para murid dan elder. Mereka tak tahu, ini baru awal dari kehancuran tatanan yang mereka yakini. Setelah Zhu Yuncai menghilang ke balik gerbang dimensi, keheningan yang ganjil menyelimuti sek keempat arah. Semua yang menyaksikan tamparan itu masih belum bisa mencerna apa yang terjadi. Han Wujian, sang murid senior yang selama ini ditakuti, terkapar di tanah dengan wajah lebam dan aliran darah dari hidung. Tubuhnya gemetar, bukan karena luka fisik, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Rasa takut. Elder Mo senyum mendekat, ekspresinya gelap. Ia memeriksa kondisi Han Wujian dan menyadari bahwa tidak ada luka internal serius. Namun dantiannya terbakar sebagian oleh kekuatan aneh yang tak teridentifikasi, bukan ki, bukan roh, bukan teknik elemen, melainkan fragmen kehendak dimensi asing. Sekti kita telah dilanggar, gumam Elder Mo dengan suara rendah. Zhu Yuncai, kini menjadi ancaman besar. Kabar tentang tamparan itu menyebar lebih cepat dari kilat. Dalam satu malam, semua sekte di wilayah utara tahu, ada seseorang dari sekte 4 aras, murid yang dibuang kembali dengan kekuatan dimensi dan menampar murid senior di depan umum. Para tetua sekte lain mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh sekte 4 arah. Selama ini, di sisi lain, Yuncai kini berada di dalam dunia baru dimensi kosong yang mulai hidup. Bai Juhui berjalan di sisinya, menjelaskan bahwa tempat ini akan berkembang sesuai dengan kehendaknya. Kalian juga bisa dihuni oleh makhluk lain yang dipilih olehnya. Aku bisa membawa orang ke sini. Tanya Yuncai. Bai Juhui mengangguk. Dengan kehendakmu, kau bisa membentuk gerbang pemanggil orang-orang yang tersesat, terbuang, atau ditindas oleh hukum dunia lama. Dapat kau tarik ke sini? Yuncai termenung. Dunia ini bukan hanya tempat pelarian, tapi juga benteng.
tempat perlindungan, dan kelahiran kembali. Namun sebelum ia bisa memikirkan lebih jauh, alam dari gerbang dimensi berdengung. Bai Juhui segera memutar simbol di udara dan memperlihatkan bayangan dari dunia luar. 5 tetua dari sekte 4 arah kini berkumpul di altar pemanggil. Mereka sedang melakukan ritual untuk melacak keberadaan Yuncai melalui pecahan ke yang masih tertinggal di lapangan utama. Cepat sekali mereka bergerak, ucap Yuncai dengan datar. Bai Juhui mengangguk. Mereka takut dan ketakutan membuat mereka gegabah. Yuncai mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, ia menciptakan gerbang pantulan dimensi. Ketika para tetua mencoba menembus dimensi dunia barunya, mereka justru tertarik masuk ke dalam formasi jebakan yang ia bentuk. Seketika, kelima tetua itu tersedot masuk ke ruang kosong. Tidak ada tanah, tidak ada langit, hanya kehampaan. Mereka hanya bisa melihat satu sosok Yuncai yang berdiri di atas udara, memandangi mereka dari atas. Selamat datang di dunia yang tidak memiliki hukum kalian, katanya dingin. Salah satu tetua segera menyerang, mengeluarkan api surgawi tingkat tinggi. Namun api itu langsung padam. Di dunia ini, kehendak Yuncai adalah hukum. Api tidak bisa menyala kecuali ia mengizinkannya. Mustahil, ucap tetua lainnya. Yuncai menatap mereka dalam diam lalu. Hanya dengan satu gerakan tangan, seluruh ruang hampa berubah menjadi penjara dimensi. Tubuh para tetua dibungkus oleh untaian cahaya yang terbuat dari pemisahan waktu. Mereka terperangkap dalam satu detik, selamanya berulang. Ini balasan untuk semua murid rendahan yang kalian buang, ujar Yuncai. Setelah memenjarakan mereka, Yuncai keluar dari dunia barunya. Muncul kembali di desa perbatasan dunia kultivasi. Di sana, ia melihat banyak warga biasa yang dipaksa tunduk oleh kultivator, dijadikan budak spiritual, bahkan dijadikan tumbal percobaan oleh sekte-sekte kecil. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya dan membuka gerbang dimensi kecil. Kalian tidak harus hidup seperti ini, masuklah. Ke dunia yang tidak mengenal kasta, serunya. Awalnya hanya satu orang tua yang melangkah masuk, lalu seorang anak. Kemudian ratusan. Gerbang itu terbuka lebar, dan arus manusia mulai mengalir. Dunia baru mulai berdenyut lebih cepat. Tanahnya menjadi lebih padat. Langitnya menjadi lebih biru. Jiwa dunia Bai Juhui tersenyum dengan bangga. Tuan, dunia ini mulai hidup, karena Tuan membawakan harapan. Namun ancaman belum hilang. Di pusat aliansi 7 sekte tertua, lonceng langit berbunyi pertanda bahwa dimensi lain telah muncul dan mulai menyerap manusia. Para tetua dunia lama memandang langit dengan wajah tegang. Dunia baru, berarti perang baru, dan di tengah ketegangan itu, satu nama mulai bergaung di seluruh ranah kultivasi. Zhu Yuncai, si pencipta dunia, penampar sistem. Langit di atas dunia baru berubah warna saat penghuninya bertambah. Dari yang awalnya hanya sebidang tanah kosong, kini telah terbentuk lembah, sungai, bahkan pegunungan kecil yang tumbuh dari kehendak kolektif para penghuni barunya. Di tengah dataran luas, berdiri sebuah istana kristal yang belum sepenuhnya selesai pusat kekuasaan Zhu Yuncai. Bai Juhui, sang jiwa dunia, berjalan mendampinginya sambil membawa gulungan cahaya. Tuan, dimensi ini masih rapuh. Jika terlalu banyak dimasuki kekuatan dari luar, akan retak. Kita perlu membuat perlindungan. Yuncai menganggur. Aku akan membuat formasi penjara dimensi. Tak hanya untuk melindungi, tapi juga untuk mengurung yang tak layak. Dengan kehendaknya, ia menciptakan formasi raksasa berbentuk teratai hitam. Setiap kelopaknya membentuk lapisan penjara yang tidak bisa diakses oleh waktu maupun ruang. Siapapun yang dimasukkan ke dalamnya akan diputus dari jalur takdir dunia luar. Namun belum selesai ia mengunci formasi, bayangan hitam menyusup dari langit dunia baru. Sosok berjubah dengan wajah tertutup topeng iblis melayang di atas gerbang dimensi. Ia membawa lonceng kecil yang menggantung di lengan. Zhu Yuncai, suara seraknya menggema. Atas nama 7 sekte tertua, kau dinyatakan sebagai pembawa kehancuran tatanan. Bai Juhui langsung memunculkan dinding kehendak. Tapi lonceng di tangan pria bertopeng itu berbunyi nyaring. Suara loncengnya tidak memekakkan telinga, melainkan menggetarkan kesadaran. Beberapa murid yang lemah langsung pingsan. Yuncai menatap tajam. Siapa kau? Aku Sulihai, penjaga gerbang kosong. Aku datang bukan untuk bertarung, tapi untuk menguji kelayakanmu menciptakan dunia. Tanpa menunggu izin, Sulihai membuka satu portal kosong. Dari dalamnya muncul sosok-sosok yang bukan berasal dari dunia ini, makhluk dari dunia paralel, hasil distorsi waktu, dan sisa-sisa kehendak lama. Yuncai berdiri di depan gerbang itu, dan untuk pertama kalinya, dunia barunya sendiri bergetar.
karena ancaman dari dimensi luar. Bai Julhui memperingatkan, Tuan, jika mereka masuk terlalu dalam, mereka akan menginfeksi kehendak dunia ini. Mata Yun Cai bersinar. Ia tahu ini bukan sekadar uji kekuatan, tapi uji kendali. Dunia ini adalah perpanjangan dari jiwanya. Jika ia ragu, maka dunia pun akan runtuh dengan satu langkah. Ia menyatu ke dalam formasi penjara dimensi yang baru saja ia bentuk. Tangannya terangkat ke langit, dan seluruh hukum dunia barunya mulai bergeser. Ruang menjadi lentur, waktu melambat, makhluk-makhluk asing yang masuk melalui gerbang kosong mulai berubah. Mereka kehilangan bentuk, kehilangan kekuatan, satu persatu. Mereka ditarik ke dalam lapisan kelopak teratai hitam. Di sana, mereka dipenjara, tak bisa berbicara, bergerak, bahkan berpikir. Dunia baru telah menolak eksistensi mereka. Sulihai terdiam. Tak menyangka Yun Cai mampu mengubah hukum dengan cepat. Ia menarik napas panjang. Kau lulus uji pertama. Dunia barumu memiliki kehendak. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah kau bisa menjaga kehendak itu tetap bersih? Setelah berkata demikian, Sulihai lenyap bersama gerbang kosong. Namun sebelum pergi, ia meninggalkan satu peringatan. Gerbang ketiga akan terbuka saat langit dunia ini retak. Jika saat itu kau masih hidup, maka barulah kau dianggap benar-benar layak. Yun Cai menghela napas. Bai Julhui mendekat. Kau berhasil, tapi dunia ini belum siap untuk perang besar. Yun Cai menatap tanah yang mulai ditumbuhi pohon dan rumput. Kalau begitu, kita akan mempersiapkannya. Dunia lama punya ribuan tahun. Dunia baruku akan melampaui itu dalam 10. Di desa-desa dunia luar, para rakyat mulai membisikkan doa ke langit. Berharap suatu hari dapat masuk ke dunia baru. Nama Zhou Yun Cai mulai menjadi legenda. Bukan hanya si penampar murid senior, tapi juga sang arsitek dunia baru. Sementara itu, jauh di perbatasan dimensi, seseorang mengamati dari balik tirai waktu. Seorang gadis dengan mata tanpa cahaya, duduk di atas batu, menggumam pelan, Zhou Yun Cai, aku akhirnya menemukanmu. Cahaya pagi di dunia baru memantul dari sungai kristal yang belum dinamai. Angin berembus pelat, membawa aroma kehendak yang tumbuh. Dunia ini hidup bukan karena unsur spiritual, melainkan karena hasrat dan kesadaran para penghuninya. Semuanya terbentuk dari keinginan untuk lepas dari dunia lama. Zhou Yun Cai berdiri di atas balkon istana kristal, memandang perbatasan dunia yang mulai terbentuk menjadi horizon. Bai Julhui berdiri di belakangnya, membentangkan peta yang bukan dari kertas, tapi dari riak-riak kehendak. Tuan, kita telah menerima lebih dari 2000 jiwa. Tetapi dunia ini masih kosong, tak bisa hidup hanya dari pelarian. Kita butuh pejuang. Kita butuh akal, ujar Bai Julhui. Yun Cai mengangguk. Kalau begitu, aku akan keluar. Dunia lama masih menyimpan mereka yang seperti aku, yang ditolak dan dibuang. Bai Julhui terlihat ragu. Dunia luar mulai mencarimu. Bahkan para pemburu dimensi sudah dilepas. Mereka tidak akan segan membunuhmu di tempat. Yun Cai menoleh. Tersenyum samar. Justru itu alasannya. Mereka tak tahu bahwa sekarang aku datang bukan untuk bertahan, tapi untuk memilih siapa yang pantas ikut membangun dunia baru. Dengan membuka jalur retakan dimensi kecil, Yun Cai melangkah keluar dari dunia baru, dan tiba di tempat yang sangat jauh dari pusat kekuasaan kultivasi desa Lengbai. Sebuah wilayah miskin di bawah kendali sekte Liangtu yang dikenal sebagai sekte paling kejam dalam hal percobaan teknik tubuh manusia. Baru saja ia tiba, ia langsung melihat dua anak kecil diikat di depan altar, dikelilingi oleh batu spiritual. Di seorang elder dari sekte Liangtu memegang tombak ritual, siap menusuk jantung mereka untuk menyempurnakan teknik baru. Berhenti, ucap Yun Cai tenang. Semua mata langsung menoleh, dan si elder tertawa. Siapa kau? Orang luar tak berhak bicara di altar sekte. Yun Cai melangkah pelan. Mereka bukan milikmu, mereka akan ikut denganku. Tanpa peringatan, elder tersebut mengayunkan tombaknya ke arah Yun Cai. Namun seketika tombaknya berhenti di udara, tergantung seperti membeku. Dalam waktu, matanya membelalak. Apa ini? Yun Cai mengulurkan tangan, dan waktu di sekitar altar pun ikut melambat. Dengan satu gerakan, ia memutar balik aliran waktu dalam radius kecil, membuat situasi kembali ke beberapa detik sebelumnya. Anak-anak itu kembali dalam kondisi bebas. Pergilah, kata Yun Cai pada mereka. Dunia baru telah menunggumu. Sebuah gerbang kecil terbuka, dan anak-anak itu melangkah masuk dengan bingung. Gerbang menutup, dan dunia baru menerima mereka sebagai bagian dari fondasinya. Elder itu marah. Kau mencuri hak sekte. Tidak ada hak untuk menyiksa, jawab Yun Cai.
Sebelum menjentikan jarinya, Elder Sekti Liantu langsung terhisap ke dalam ruang dimensi kecil yang dibuat dari serpihan kehendak. Ia tidak dibunuh, tapi dikurung. Selamanya dipaksa mengulang rasa takut dari saat-saat terakhirnya. Murid-murid sekte lain yang menyaksikan peristiwa itu gemetar. Namun beberapa dari mereka justru berlutut. Bahwa aku bersamamu, aku tidak tahan lagi dalam sistem ini. Yun Kai tidak bicara. Tapi Bai Juhui muncul dalam bayangan cahaya dan membuka gerbang baru. Mereka yang benar-benar jujur akan diterima. Yang pura-pura hanya akan dibungkam oleh dunia itu sendiri. Perjalanan berlanjut. Yun Kai berjalan dari desa ke kota, dari hutan ke reruntuhan. Ia menyelamatkan, merekrut, dan menyaring. Tak semua bisa masuk dunia baru. Tetapi setiap orang yang diterima membawa perubahan besar. Dunia itu tumbuh bukan hanya secara ukuran, tapi secara kesadaran. Namun di tengah-tengah langkah panjang itu, Yun Kai mendengar suara langkah ringan di belakangnya. Ia menoleh. Seorang gadis berdiri, mengenakan pakaian lusul, rambut putih seperti salju, dan mata abu-abu yang tidak memantulkan cahaya. Ia tak berkata apapun, tapi di matanya terlukis kehendak yang sama dendam pada dunia lama. "Siapa kau?" tanya Yun Kai. Gadis itu menggeleng. Ia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya tiba-tiba membengkok. Jalan di sekitar mereka berubah arah seolah ruang mengikuti kehendaknya. Bai Juhui yang memantau dari dunia baru langsung berseru kaget, "Tuan, dia bukan manusia biasa. Dia membawa kehendak cahaya kosong, entitas dari masa sebelum hukum." Namun Yun Kai tidak mundur. Ia melangkah mendekat. "Kau tidak perlu bicara, tapi kalau kau mencari dunia yang tak menindasmu, ikutlah denganku." Gadis itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Langkahnya menyatu di samping Yun Kai, dua sosok yang berbeda, tapi satu tujuan, memutuskan rantai dunia lama dan membangun dunia dari kehendak yang murni. Dunia baru tak lagi sunyi, kini ia punya pelindung, dan mungkin juga pemicu kekacauan yang lebih besar. Zhuo Yun Kai dan gadis berambut putih yang belum menyebutkan namanya berjalan menyusuri reruntuhan kota tua. Bekas medan perang kultivator tampak seperti kuburan raksasa bagi impian-impian yang gagal. Di sana, abu dari jiwa-jiwa yang dibakar demi teknik tingkat tinggi masih bertebaran, menciptakan atmosfer yang berat. Namun Yun Kai tidak merasa sesak. Justru tempat ini membangkitkan kenangan lama. Di reruntuhan itu, ia menemukan sebuah patung rusak seorang lelaki muda memegang buku, matanya penuh semangat. Patung itu adalah dirinya ketika ia masih murid biasa di sekte Guangha. Sekte yang dahulu mengangkatnya, lalu membuangnya. Bai Juhui muncul dalam ilusi cahaya Tuan. Tempat ini terhubung dengan gerbang waktu roh. Ini bukan sekadar reruntuhan. Yun Kai menyentuh tanah. Dalam sekejap, energi di sekitarnya bergolak. Sebuah gema muncul. Suara tangisan anak laki-laki kecil, suara tawa guru, suara cacian dari murid senior, semuanya mengalir kembali. Gadis rambut putih berdiri diam, matanya memandangi pusaran energi itu. Kau dibentuk oleh luka-luka ini, tapi tidak dikendalikan olehnya. Yun Kai menatapnya. "Apa kau akhirnya mau bicara?" Dia mengangguk. "Namaku Sui Qianling, aku bukan manusia, tapi aku bukan dewa juga, aku ciptaan yang tidak pernah diinginkan." Yun Kai mengangguk, menerima kenyataan itu tanpa banyak tanya. "Maka kita sama." Dari pusaran kenangan, muncul satu sosok siluet muda dari Zhuo Yun Kai. Penuh semangat dan harapan, tapi matanya masih polos dan mudah dilukai. Sosok ini bukan ilusi, ia adalah sisa kehendak muda yang terpisah saat Yun Kai dibuang. "Aku masih menunggumu," ujar sosok muda itu, "menunggu kita menjadi satu kembali." Bai Juhui terkejut. Itu esensi murid inti. Jiwa mudamu yang tidak mati, tapi tersembunyi di sini. Kalau kalian bersatu kembali, kekuatanmu bisa menembus batas realitas. Yun Kai tak ragu. Ia melangkah ke arah sosok muda itu dan merentangkan tangan, tapi sebelum ia sempat menyentuhnya, langit bergetar. Sebuah simbol segel muncul di langit segel waktu sekte Guanghe. Seorang lelaki paruh baya dengan jubah hitam melayang turun. Matanya dipenuhi niat membunuh. "Zhuo Yun Kai, kau seharusnya tidak kembali," ucap lelaki itu. "Kami sudah menghapusmu dari sejarah, tapi kau ingin membuka luka lama? Maka biarkan aku yang menguburmu lagi." Yun Kai berdiri tenang. "Shou Beijing, murid senior yang pernah menamparku saat aku tak punya hak bicara, kau sekarang elder besar sekte Guangha." Shou Beijing tertawa kecil. "Waktu berubah. Yang lemah tetap lemah, kau cuma bayangan masa lalu." Namun saat Shou Beijing menyerang dengan teknik surya kembar,
Yun Cai tidak membalas, ia malah membuka tubuhnya. Serangan itu menghantamnya, dan seketika sosok muda dari kenangan masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Yun Cai memancarkan cahaya emas dan hitam, menembus langit. Jiwa lamanya menyatu, dan sesuatu yang jauh lebih dalam dari kekuatan mulai bangkit. Aku bukan muridmu lagi, Shou Beijing. Aku adalah dasar dari dunia yang akan menelan sektemu. Sui Qianling menatap perubahan itu tanpa kata. Energi dari Yun Cai meluber seperti hujan cahaya padat. Dan bahkan Shou Beijing terlihat goyah dalam sekejap. Yun Cai menghilang dan muncul di belakang Shou. Dengan satu tamparan ringan, ruang di sekitar mereka pecah seperti kaca, dan tubuh Zhou terlempar sejauh 1000 meter, menabrak 3 gunung spiritual sekaligus. Bai Juhui berseru kagum, tamparan itu bukan serangan biasa, itu adalah pukulan dimensi. Teknik yang hanya digunakan dalam pertarungan antar dunia. Yun Cai menatap tangannya, aku baru mulai mengingat siapa diriku. Shou Beijing berdarah, tapi masih hidup, namun dia tidak menyerang lagi. Ketakutan murni terpancar dari matanya, ia mencoba melarikan diri. Tapi Sui Qianling hanya mengangkat jarinya, dan waktu di sekitar Shou melambat hingga diam. Ia membekul, menjadi patung berdarah. Kita sudah cukup di sini, ujar Sui Qianling. Yun Cai mengangguk. Banyak murid seperti aku masih tersebar, dunia lama tidak akan membiarkan mereka bangkit. Tapi aku akan lebih cepat dari kehancuran. Dengan gerakan ringan, ia membuka kembali gerbang ke dunia baru. Namun sebelum masuk, ia menoleh ke patung rusak dirinya. Ia menjentikkan jari, patung itu hancur. Bukan karena dendam, tapi karena ia bukan lagi anak itu. Ia telah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang akan membentuk ulang dunia. Zhuo Yun Cai, Sui Qianling, dan Bai Juhui melangkah ke dalam celah dimensi yang mengarah ke dunia baru. Dunia ini bukan sekadar tanah kosong, ia adalah hasil dari kehendak kolektif para kultivator buangan. Mereka yang ditindas, dihina, dan dilupakan. Namun dunia ini tidak stabil. Energi kacau berputar, seperti mencoba menolak keberadaan semua yang masuk. Bai Juhui menggigil. Ini bukan dunia biasa, ini dunia yang dibangun dari penderitaan, dendam, dan harapan. Sui Qianling menutup matanya. Di dunia seperti ini, kekuatan tak lagi berdasarkan seks atau garis keturunan, tapi kehendak pribadi. Siapapun bisa jadi dewa, atau jadi abu. Yun Cai mengangkat tangannya, dan tanah mulai tenang. Ia menanamkan jiwanya ke dalam inti dunia. Dalam sekejap, gunung-gunung muncul, langit bersinar, dan udara menjadi bisa dihirup. Ia tidak membangun sekte, ia membangun sistem. Aku akan membuat satu sistem baru, ucapnya, di mana tak ada murid senior yang bisa memonopoli pengetahuan, di mana kekuatan bukanlah warisan, tapi hasil keberanian. Tiba-tiba, para pengembara spiritual dari berbagai penjuru dimensi muncul. Mereka adalah mereka yang terusir, dibuang, atau memilih meninggalkan sistem lama. Begitu melihat Zhou Yun Cai berdiri sebagai pendiri dunia baru, banyak yang langsung berlutut. Guru, terimalah kami, seru seorang pemuda dengan luka di wajahnya. Kami ingin belajar dari dia yang pernah ditampar murid senior, tapi sekarang menampar langit itu sendiri, seru yang lain. Namun Yun Cai tidak meminta pengikut, ia meminta rekan seperjalanan. Ia mengangkat mereka semua, satu persatu. Kalian bukan muridku, kalian adalah pelopor dunia ini. Tapi jika kalian ingin belajar, maka belajar bukan dari ketakutan, tapi dari rasa ingin tahu. Sui Qianling tersenyum kecil. Kau benar-benar gila, tapi untuk pertama kalinya, aku percaya pada kegilaan. Di sisi lain, sekte Guang dan sekte-sekte besar mulai merasakan getaran tak lazim. Dunia baru tidak hanya eksis di luar hukum mereka, ia mulai menarik murid-murid mereka secara harfiah. Banyak murid muda tiba-tiba menghilang dari kuil pelatihan, diserap oleh pusaran dimensi tak dikenal. Di dunia baru, mereka muncul dengan kebingungan, lalu rasa lega. Mereka yang dulu disuruh membersihkan wisya spiritual kini berdiri sejajar dengan mereka yang membawa warisan darah suci. Sekte Guang menganggap ini ancaman nyata. Para tetua berkumpul. Zhou Yun Cai bukan ancaman biasa. Ia bukan membalas dendam, ia membentuk peradaban, seru Elder Mo Qianshou. Wajahnya pucat. Sementara itu, di dunia baru, Yun Cai mulai mengembangkan sistem pelatihan yang tak biasa. Ia tak membagi tingkatan kekuatan secara linear, ia membagi berdasarkan resonansi jiwa. Jika kekuatanmu tumbuh tanpa memahami dirimu, maka kau hanya akan menjadi alat. Jelas Yun Cai. Tapi jika kau tahu apa artinya marah, jatuh, bangkit, dan tetap berdiri, maka dunia
akan membuka dirinya padamu. Bai Duahui mencatat semua konsep itu. Matanya berbinar, ini bukan sekte, ini revolusi. Namun tidak semua menyambut perubahan. Beberapa murid lama dari sekte sesat masuk ke dunia baru dan mencoba mengacau. Mereka menyerang pemuda yang sedang belajar meditasi dengan alasan dia lemah dan layak dijadikan pelayan. Yun Cai turun tangan dalam satu langkah. Dia muncul di depan para penyerang dengan satu tamparan ringan. Tubuh mereka tidak hancur, tapi berubah menjadi cahaya, dan mereka mulai menangis. Apa yang kau lakukan? Seru salah satu dari mereka. Aku menampar jiwamu, bukan untuk membunuhmu, tapi agar kau ingat, rasa takutmu saat dulu juga ditindas. Jawab Yun Cai. Beberapa di antara mereka berlutut. Kami lupa rasa itu, kami malah jadi penindas juga. Maafkan kami, Nis. Zui Qianling tampak terkejut. Kau membuat musuh jadi murid? Tidak, jawab Yun Cai. Aku hanya membuka mata mereka, sisanya terserah mereka. Hari itu, dunia baru mendapat nama dari para penghuninya, Ling Kai, artinya terbangun, dan saat langit dunia itu berkedip, simbol telapak tangan bersinar di angkasa bukan sebagai simbol kekerasan, tapi sebagai peringatan bahwa dunia ini lahir dari satu tamparan yang mengguncang seluruh tatanan lama. 3 bulan telah berlalu sejak berdirinya Ling Kai. Dunia baru itu kini berkembang menjadi pusat pelatihan yang tak berlandaskan kasta klan atau garis keturunan, namun ketenangan itu hanya permukaan. Di balik langit birunya, awan gelap dari dunia lama tengah berkumpul. Dipimpin oleh mereka yang merasa tatanan lama terancam punah, di sekte Guanghen, 5 tetua agung menggelar pertemuan rahasia. Di hadapan mereka, berdiri sosok misterius yang bahkan para tetua tak berani menatap langsung, Mu Zunse, murid senior paling berbakat dari generasi terdahulu yang telah menghilang selama ratusan tahun. Jadi bocah yang dulu kalian buang sekarang membangun dunia sendiri? Tanyanya dengan nada santai, tapi udara di sekelilingnya bergetar seolah takut akan kata-katanya. Dia bahkan membuat murid kita pergi dengan sukarela. Kami kehilangan kendali, jawab tetua Guanghe yang tertua, suaranya bergetar. Mu Zunxi mengangkat tangannya dan melepaskan satu tetes darah dari jarinya. Darah itu tidak jatuh ke tanah, tapi melayang ke langit, membelah ruang dimensi. Aku akan mengirim pesan ke bocah itu, tamparan akan dibalas dengan luka, dunia barunya akan kubuat menangis. Di Ling Kai, Su Yun Cai sedang melatih generasi pertama pelopor. Mereka bukan yang terkuat, tapi memiliki semangat tak tergoyahkan. Di antara mereka, muncul satu murid yang menonjol, Kai Wei Jual, anak seorang petani dari dimensi rendah, yang berhasil menstabilkan resonansi jiwa hanya dalam 3 hari. Kau punya potensi lebih dari yang terlihat, ujar Yun Cai. Tapi jangan jadikan kekuatanmu alasan untuk memerintah orang lain, jadikan itu jembatan. Namun sebelum sesi pelatihan selesai, langit Ling Kai berubah merah. Tetes darah dari Mu Zunxi menembus dimensi dan jatuh ke tanah Ling Kai, menciptakan celah besar yang memuntahkan aura pembunuhan dari dunia luar. Dari celah itu muncul Biyun Li, mantan murid senior Sakti Guanghe yang kini jadi pembunuh berdarah dingin. Ia menginjak tanah Ling Kai dan tertawa keras. Su Yun Cai, kau ingin dunia tanpa murid senior? Baik. Aku datang tanpa status, hanya niat membunuh. Para pelopor Ling Kai berhamburan, tidak karena takut, tapi karena belum tahu bagaimana menghadapi kekuatan selevel itu. Cai Wenyuan berdiri di depan teman-temannya, gemetar, tapi tak mundur. Aku akan bertarung. Serunya Su Yun Cai turun tangan. Ia memandangi Biyun Li tanpa ragu. Dulu aku ditampar di depan para murid, lalu dibuang. Sekarang kau datang sendiri ke tanahku. Lucu. Biyun Li meluncur secepat kilat. Tinjunya menghantam udara dan menciptakan ledakan suara. Namun, sesaat sebelum tinjunya menyentuh Yun Cai, ia terpental sendiri bukan oleh perisai atau teknik, tapi oleh penolakan dunia itu sendiri. Ling Kai menolak kekuatan yang lahir dari dominasi. Kau bukan bagian dari dunia ini, ujar Yun Cai tenang. Kau tak akan bisa menginjakkan niat membunuh di tanah yang dibangun oleh harapan. Biyun Li merong, mencoba masuk lagi, namun tubuhnya mulai terbakar oleh api yang tak kasat mata, api dari keinginan jiwa-jiwa di dunia itu untuk bebas dari penindasan. Namun sebelum ia hancur sepenuhnya, Mu Zunxi muncul, tidak dengan tubuh, tapi proyeksi kesadarannya. Suaranya menggema, di seluruh dunia Ling Kai. Su Yun Cai, kau bisa membangun tanah. Tapi bisakah kau membangun langit? Bisakah kau menahan hujan darah yang akan kuturunkan? Yun Cai menatap langit,
Tak gentar, aku sudah ditampar langit. Sekarang, giliranku yang membangun ulang langit itu. Proyeksimu Zunzi tersenyum samar, kalau begitu, kita mulai dari darah. Aku akan mengirim murid-murid baruku ke sini, bukan untuk belajar, tapi untuk menguji. Langit lingkai terbelah sedikit demi sedikit, lubang-lubang dimensi muncul, dan dari sana, para petarung elit mulai turun. Mereka bukan murid biasa, tapi para pembantai yang dilatih untuk satu hal, menghancurkan fondasi dunia baru. Sementara itu, para pelopor lingkai, termasuk Kai Wenyuan, menggenggam tangan mereka dengan kuat. Mereka tak akan lari. Dunia ini adalah rumah mereka, dan rumah itu akan mereka lindungi dengan atau tanpa kekuatan. Sui Qianling memandangi Yun Cai. Ini bukan lagi tentang dendam, ini tentang sejarah, tentang arah masa depan. Yun Cai mengangguk. Kalau begitu, kita tulis sejarah itu. Dengan tamparan pertama kepada langit, langit lingkai sudah tak lagi tenang. Lubang-lubang dimensi menganga seperti mata raksasa yang mengintai, dan dari sanalah mulai turun satu persatu makhluk berpakaian seragam hitam kelam, bertuliskan simbol kuno yang berarti penghakiman. Mereka bukan sekadar murid, melainkan cermin hitam. Kelompok pembasmi dari Sekti Guang, yang diprogram untuk hanya mengenal dua hal, patuh dan hancurkan. Zhu Yuncai berdiri di tepi tebing jiwa, tempat meditasi para pelopor. Angin kencang mengibarkan jubahnya, namun matanya tetap tenang, menatap cakrawala penuh bahaya itu. Di sisinya, Kai Wenyuan, meski belum siap, tak bergeming. Guru Zhou, kenapa mereka datang begitu banyak? Tanya Wenyuan, suaranya serak. Karena ketika kau menolak tunduk, mereka anggap kau pemberontak. Karena ketika kita menampar kasta, mereka anggap kita mengacau. Dan karena kita menciptakan rumah bagi yang ditolak, mereka merasa tak punya kendali lagi atas dunia. Sementara itu, Sui Qianling dan para pelopor utama Han Weiyu, Lu Qinghe, Mu Rongxi berdiri membentuk formasi jiwa. Mereka tak punya kultivasi tinggi, tapi formasi ini bukan dibuat dari energi spiritual, melainkan dari resonansi penderitaan kekuatan yang berasal dari luka hati yang pernah mereka derita di bawah sistem Laman. Serangan pertama dimulai. Satu anggota cermin hitam menerobos masuk dengan kecepatan di luar logika, menebaskan pedangnya ke arah Kai Wenyuan, tapi sebelum tebasan itu menyentuh, formasi jiwa menyala. Anggota formasi melompat dan menggantikan posisi Kai, menahan serangan dengan tubuh sendiri. Tubuh itu hancur. Seketika Mu Rongxi, yang tertua dari mereka, gugur di tempat. Namun dari titik jatuhnya, muncul pilar cahaya yang menolak kekuatan musuh, mengusir aura kegelapan mereka seperti nyala api suci yang lahir dari pengorbanan. Yun Cai berlutut dan menatap tanah yang dibasahi darah Mu Rongxi. Satu jiwa, satu fondasi, kau tidak mati sia-sia. Anggota cermin hitam terdiam sesaat. Mereka tidak mengerti kenapa murid biasa rela mati untuk melindungi yang lebih lemah. Di tempat mereka berasal, hanya yang lemah yang mati duluan. Namun, mereka tidak datang untuk memahami, mereka datang untuk menghancurkan. Pertarungan pecah petan. Cermin hitam mulai menggunakan teknik anulasi jiwa, sebuah teknik yang menghapus ingatan dan identitas lawan jika terkena serangannya. Tapi para pelopor lingkai punya sesuatu yang tak bisa dihapus, tekad kolektif yang sudah menyatu dengan tanah mereka. Cai Wenyuan terpental, darah di sudut mulutnya. Tapi ia bangkit, lagi dan lagi. Tubuhnya tak sebanding dengan kekuatan lawan, tapi jiwanya terus menolak pingsan. Di tengah pertempuran, muncul kejutari. He Jiangli, mantan murid senior Sekti Guang yang dulu menampar Yun Cai, tiba-tiba berdiri di antara dua dunia. Sampai kapan kau menentang sistem, Zhu Yuncai? Yun Cai melangkah maju, menatap mantan seniornya itu. Sampai dunia ini tak perlu ditampar lagi. He Jiangli mencabut pedangnya. Maka aku akan menguji dunia barumu, bukan dengan kata, tapi dengan darah. Pertarungan keduanya adalah bayangan masa lalu dan harapan masa depan yang saling bertabrakan. Jiangli menyerang dengan teknik-teknik yang Yun Cai kenali dari dulu, karena itulah teknik yang diajarkan ke mereka semua. Namun, Yun Cai tak membalas dengan teknik. Ia menahan serangan demi serangan. Bahkan saat darah mulai mengalir dari lengannya, ia ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kekuatan bukan hanya untuk mengalahkan, tapi untuk menahan kebencian. Apakah tak melawan? Jiangli geram, aku sudah cukup menampar. Sekarang, aku ingin mendengar dari dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar percaya dunia lama lebih baik? Serangan Jiangli berhenti, tangannya gemetar. Sebuah ingatan menari di matanya saat ia dulu dipaksa menyiksa murid yang gagal. Saat ia disiksa karena gagal memenuhi misi, air mata jatuh. Ia menjatuhkan pedangnya,
dunia ini terlalu sunyi, aku juga ingin rumah. Para anggota cermin hitam menyaksikan itu. Mereka mulai ragu, dan di saat ragu itu tumbuh, formasi jiwa Lingkai menyala lebih terang dari sebelumnya. Zhu Yuncai berdiri tegak. Kami tak ingin mengalahkan kalian, kami ingin kalian memilih, apakah kalian ingin tetap menjadi alat? Atau kalian ingin menjadi jiwa bebas yang memilih jalan sendiri? Langit Lingkai tidak lagi gelap, cahaya dari pengorbanan, tekad, dan kata-kata mulai menggoyahkan fondasi kekuatan lama. Namun di jauh sana, Mo Zunzi menyaksikan semua ini, dari istana kaca hitam. Zhu Yuncai, kau terlalu lembut. Maka aku akan kirimkan padamu sesuatu yang tidak bisa kau peluk, matahari palsu, kekuatan yang tak mengenal kasih. Di langit, sebuah bola cahaya mulai muncul. Tapi ini bukan matahari, ini adalah mesin pemusnah dimensi, yang hanya bisa dilawan oleh satu hal. Dunia, yang sepenuhnya percaya pada satu sama lain. Matahari palsu menggantung di langit, seperti dewa asing yang menatap dunia dengan dingin. Tidak bersinar hangat, tapi membakar langit hingga retak-retak. Seakan dimensi ini tak pantas ada. Satu demi satu awan runtuh menjadi hujan abu, dan semua orang di Lingkai tahu, ini bukan sekadar ujian. Ini adalah peringatan, dan mungkin akhir. Zhu Yuncai berdiri di puncak menara duka, mata terpaku pada bola cahaya yang kian membesar di angkasa. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, kekuatan itu dibuat dari jiwa-jiwa yang dipaksa hancur demi menciptakan senjata. Matahari palsu bukan benda mati, ia hidup. Dan setiap denyutnya adalah ratapan. Kita tak akan bisa menahannya, kata Sui Qianling dengan suara rendah. Formasi jiwa akan melelet sebelum bisa menyentuh inti kekuatannya. Namun Yuncai tersenyum, tipis namun dalam. Kalau satu formasi tak cukup, maka kita buat 100. Semua mata menoleh. 100 formasi dari 100 kenangan luka. Kita tak butuh kultivasi tinggi. Kita hanya butuh orang-orang yang pernah merasa dunia tak adil, lalu memilih untuk tetap berdiri. Kabar itu tersebar dalam satu malam. Para pengungsi, murid buangan, orang tua tanpa sekte, hingga mantan budak spiritual yang hidup di perbatasan Lingkai mulai berdatangan. Mereka tak membawa pedang, tapi membawa kenangan, dan kenangan di dunia ini adalah bahan bakar dari sesuatu yang lebih kuat dari teknik apapun. Harapan yang bertahan. Formasi jiwa luka didirikan, 100 titik di seluruh wilayah, dihubungkan oleh saluran spiritual yang dibentuk dari urat-urat bumi. Wajah-wajah yang dulu tak dikenal mulai mengangkat tangan, berdiri sejajar. Di antara mereka, Cai Wenyuan berdiri di tengah formasi utama. Ia akan menjadi titik pusat resonansi. Tapi sebelum formasi bisa aktif, mereka harus melewati satu hal. Kebimbangan matahari palsu mulai melepaskan pecahan cahaya, seperti hujan bintang yang membawa kehancuran. Salah satu formasi di pinggiran meledak sebelum bisa aktif. Puluhan jiwa hangus tanpa sempat bertindak. Teriakan itu menggema. Beberapa mulai gemetar, ingin mundur, namun Cai Wenyuan melangkah maju. Tanpa bicara, hanya membuka bajunya memperlihatkan bekas kambukan lama yang dulu ia terima di sekte Guanghai. Aku hidup karena Zhu Yuncai. Jika kalian takut, maka biarlah aku sendiri yang membayar harga dunia baru ini. Tiba-tiba, dari arah barat, terdengar teriakan keras. Tidak, kau tidak sendiri. Itu suara Han Weiyu, yang meski kakinya pincang, tetap berdiri. Lalu Lu Qinghai, yang dulu bisu karena trauma, mulai bersuara dengan lirih, namun lantang satu demi satu. Para penyintas luka berdiri. Kalau dunia ini akan meleleh, maka biar ia meleleh bersama kita yang memilih melawan. 100 formasi menyala serempak. Langit retak kembali. Namun kali ini, bukan karena matahari palsu melainkan karena suara jiwa-jiwa yang bersating. Zhu Yuncai mengangkat tangannya. Ini bukan teknik. Ini bukan sihir. Ini bukan perang, ini pernyataan seketika. Formasi mengirimkan denyut energi ke langit. Energi itu bukan tajam atau panas, tapi seperti pelukan raksasa yang menyelimuti cahaya palsu itu. Dengan perasaan, kau tidak dibenci, tapi juga tidak ditakuti. Dan di tengah langit, matahari palsu berhenti bergerak. Ia bergetar, melemah lalu menangis. Pecahannya mulai runtuh satu persatu, bukan meledak, tapi meleleh seperti lilin yang sadar bahwa apinya salah membakar. Namun dari sisa terakhirnya, muncul satu entitas makhluk tanpa wajah, hitam legar, membawa stempel besar bertuliskan pembersihan. Itulah wajah sejati dari matahari palsu, dikendalikan oleh kehendak tunggal Mu Zunzi. Makhluk itu melangkah ke bumi. Zhu Yuncai. Suaranya seperti ribuan roh bersatu,
kau telah menyentuh inti sistem. Kau telah menunjukkan bahwa penderitaan bisa menyatu dan menciptakan kekuatan. Itu adalah ancaman yang tak bisa dibiarkan. Yun Che mendekat. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan menghapus identitas semua orang di dunia ini. Tidak ada namang, tidak ada luka, tidak ada ingatan. Dengan begitu, tidak ada pemberontakan. Semua terdiam. Bahkan udara pun seperti membeku. Namun di tengah keheningan itu, Kai Wenyuan melangkah maju. Di tangannya, pecahan kecil dari formasi jiwa utama. Kalau kau ingin menghapus ingatan dunia, maka kau harus mulai dari kami. Ia menancapkan pecahan itu ke dadanya sendiri. Ledakan cahaya memancar, tapi bukan menyakiti, melainkan membuka sebuah ruang di atas kepala mereka. Itu bukan portal, tapi tempat baru. Ruang kosong yang diciptakan dari keberanian, dunia kecil yang belum dinamai, belum ditulis sejarahnya, belum diatur hukum kultivasinya. Zhuo Yunchai menatap ruang itu, lalu berkata, kalau kau ingin menghapus dunia ini, maka kami akan membangun yang baru. Makhluk itu mundur satu langkah, namun Mu Zunse, yang menatap dari kejauhan, tersenyum dingin. Kalau begitu, aku akan turun sendiri. Langit terbelah bukan oleh cahaya, tapi oleh kehendak. Mu Zunse turun perlahan dari celah realitas. Tubuhnya diselimuti jubah dari gulungan hukum alam. Setiap langkahnya bukan sekadar menjejak tanah, ia menulis ulang hukum ruang, waktu, dan eksistensi. Zhuo Yunchai menatap ke atas, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok asli Mu Zunse. Bukan monster, bukan dewa, bukan manusia tapi wujud tak berbentuk, yang terdiri dari perintah-perintah kuno, mantra yang sudah ditinggalkan dunia, sejak ribuan tahun lalu. Di balik jubahnya, tak ada wajah. Hanya mata berwarna tinta, dan lidah yang berbicara dalam skrip, yang menghapus kenyataan. Kau menciptakan ruang baru. Ucap Mu Zunse, itu pelanggaran tertinggi terhadap sistem reinkarnasi dunia ini. Dunia lama belum dihancurkan, namun kau ingin membangun ulang. Maka izinkan aku memperbaikinya. Sekejap, tanah di bawah kaki mereka berubah menjadi datar, bukan tanah, bukan batu, bukan udara. Hanya dataran konseptual ruang abstrak, di mana semua pertarungan terjadi dalam bentuk ide, bukan fisik. Yunchai melangkah ke depan. Tubuhnya bersinar samar dengan sisa-sisa jiwa dari para korban yang pernah diselamatkannya. Di belakangnya, Kai Wenyuan, Han Weiyu, Lu Qingye, dan ratusan lainnya berdiri tegak. Kita tak bisa membunuhnya, kata Yunchai, tapi kita bisa membuatnya tidak relevan. Mu Zunse membuka telapak tangannya. Muncul ribuan gulungan, berisi perintah, satu untuk menyegel nama, satu untuk menghapus masa lalu, satu untuk memutar ulang waktu. Semua dilemparkan ke udara, dan turun bat hujan api di atas dataran konseptual itu. Namun sebelum menyentuh permukaan, Yunchai mengangkat jarinya. Hancurkan bukan dengan kekuatan, tapi dengan ingatan yang menolak dilupakan. Setiap hujan perintah itu bertabrakan dengan satu ingatan, dan meledak. Sebuah kenangan kecil tentang bocah yang disiksa gurunya, seorang ibu yang dikorbankan sektenya, murid yang diusir, karena tak bisa melampaui tembok ketiga, semuanya menjadi pelindung alami dunia baru. Mu Zunse terlihat kecewa. Kau menggunakan luka sebagai senjata itu tak akan abadi. Benar, jawab Yunchai. Tapi luka membuat kita manusia. Tiba-tiba, Mu Zunse membuka gulungan terakhir, gulungan penciptaan ulang. Dengan itu, ia bisa menghapus seluruh realitas dan memulai dari awal. Tapi saat hendak membacanya, tangannya membeku. Itu suara suling, suara lirih, sedih, tapi tenang. Sebuah nada yang tak berasal dari teknik atau kekuatan kultivasi, melainkan dari jiwa. Di antara para penyintas, seorang pemuda kurus bernama Ni Yuki meniup sulingnya. Dia bukan kultivator, bukan pendekar, ia hanya pernah hidup dalam diam, mencatat penderitaan semua orang di sekelilingnya melalui musik. Nada itu menyerang langsung pada kodifikasi gulungan Mu Zunse, memecah pola dan menghentikan alirannya. Dunia di sekitarnya mulai terguncang, tapi tak hancur, justru semakin stabil. Ini bukan musik manusia, gumam Mu Zunse. Bukan, jawab Yuki sambil terus meniup. Ini adalah lagu luka yang tidak diakui sistem Moon. Zhuo Yunchai melihat celah dan melompat, menebas Mu Zunse tepat di titik di mana realitasnya paling tipis, antara niat dan aturan. Namun, yang terpotong bukan tubuh, melainkan otoritas. Gulungan penciptaan ulang jatuh dari tangannya. Mu Zunse menatapnya dengan marah. Tapi sebelum bisa merebutnya kembali, seseorang dari kerumunan mengambilnya. Sui Qianling, aku dulu penjaga hukum, katanya dingin. Tapi hari ini, aku memilih jadi pengacau.
dengan satu hentakan. Ia menulis ulang satu baris hukum, segala yang pernah ditulis, bisa ditulis ulang oleh tangan manusia, bulungan menyala, dan menghilang. Realitas mulai bergeser. Dataran konseptual runtuh, digantikan oleh fondasi dunia baru, yang belum bernama, tapi sudah dipenuhi oleh kehendak mereka yang menolak tunduk. Mu Zunzi berteriak. Tubuhnya mulai lenyap, bukan karena kekalahan, tapi karena ia tidak lagi dibutuhkan. Dunia ini, teriaknya, akan menyesal tidak tunduk pada perintah. Zhu Yuncai menatap langit dan berkata, mungkin, tapi lebih baik menyesal karena memilih, daripada hidup abadi tanpa kehendak. Dengan itu, Mu Zunzi menghilang. Namun saat semua mengira semuanya usai, dari balik langit, muncul retakan lain. Kali ini, bukan dari Mu Zunzi, tapi dari luar sistem, sebuah suara, lebih kuno, lebih tua dari hukum dunia manapun, berbisik, siapa yang telah menulis ulang takdir? Tanpa izin para pencatat awal, Zhu Yuncai menoleh, wajahnya tegang, apalagi ini? Dan langit terbuka sekali lagi, tapi bukan kehancuran yang turun, melainkan benar raksasa, mengamban, bersinar lembut, dan bersamanya, suara dari mereka yang telah lama hilang dari sejarah, siap menilai keberanian dunia baru yang sedang dibangun. Pena raksasa menggantung di langit seperti pedang yang tak jatuh, ujungnya gemetar, seperti menunggu perintah untuk mulai menulis atau menghapus segalanya. Dari pena itu, menetes tinta perak yang jatuh ke dunia, tapi bukan melukai melainkan mengungkap. Begitu tinta menyentuh tanah, muncul bayangan-bayangan dari masa lalu yang tidak pernah dicatat. Para penulis awal, sosok-sosok berjubah abu-abu dengan mata tertutup, turun satu persatu. Mereka tidak bicara, tidak bergerak banyak, hanya melihat dan mencatat. Zhu Yuncai berdiri di depan mereka, diapit oleh Sui Qianling dan Cai Wenyuan. Han Huiyu berdiri lebih ke belakang, menggenggam senjatanya erat. Di belakang mereka semua, rakyat dunia yang baru saja dibebaskan dari tirani hukum. Mu Zunzi menatap dengan campuran harapan dan ketakutan. Salah satu penulis awal membuka mulut, dan suaranya menggema bukan di telinga, tetapi langsung di dalam pikiran semua makhluk. Kau telah menyentuh fondasi realitas. Menampar murid senior adalah satu hal, menulis ulang hukum semesta adalah hal lain. Kaum Zhu Yuncai, siap menerima konsekuensinya? Yuncai tak mundur. Aku tidak menulis ulang karena ingin kekuasaan, aku menulis ulang karena semua tulisan lama hanya menciptakan penindasan. Salah satu penulis menekan pena ke udara. Muncul lembaran besar, dan pada halaman kosong itu, tertulis kisah Zhu Yuncai dari awal hingga sekarang. Tapi lembaran itu tiba-tiba berhenti menulis sendiri. Ada lubang dalam narasi ini, ucap penulis awal lainnya. Kau dilahirkan tanpa latar, tanpa akar nasab, tanpa guru sejati. Kau bukan tokoh utama yang ditulis oleh kami. Maka pertanyaannya, siapa yang menulismu? Yuncai terdiam, ia sendiri tak tahu. Selama ini, ia hanya mengikuti insting, kemarahan, dan rasa ingin melindungi. Tapi pertanyaan itu menusuk ke pusat jiwanya. Dari kejauhan, Miyuki maju. Ia masih memegang sulin. Namun kali ini, tidak meniupnya. Ia bicara, aku tahu jawabannya. Dia ditulis oleh rakyat, bukan oleh kalian. Setiap luka, setiap ketidakadilan yang kalian biarkan, menciptakan tokoh seperti dia. Para penulis awal menoleh kepadanya, dan kau siapa, anak muda? Bukan siapa-siapa, tapi aku mengingat semuanya. Seketika, tinta perak dari langit menyerap ke tubuh Niyuki. Ia terangkat ke udara, matanya bersinar, dan sulingnya berubah menjadi pena kecil. Salah satu penulis bergumam, satu penulis baru. Muncul dari suara rakyat. Yuncai menoleh, apa maksud mereka? Yuki tersenyum samar. Kau bukan akhir dari cerita ini, Yuncai, kau hanya bab pertama. Dunia yang kau bangun masih mentan. Jika kau terus memimpin, dunia akan tergantung padamu. Tapi jika rakyat bisa mulai menulis sendiri, barulah dunia ini bisa benar-benar baru. Para penulis awal setuju. Mereka mengangkat pena raksasa ke langit dan membuka halaman kosong terakhir. Lembaran suci yang hanya bisa ditulis satu kali dalam satu era. Kami izinkan dunia ini dibangun ulang, kata mereka. Tapi, hanya dengan syarat, tak boleh ada satupun yang jadi tokoh tunggal. Dunia ini bukan lagi panggung untuk protagonis abadi, ini adalah dunia narasi kolektif. Tiba-tiba, semua makhluk manusia, binatang buas, roh hutan, dan bahkan roh dari dunia,
terdalam mendapatkan pena kecil dalam jiwa mereka kemampuan untuk membentuk kenyataan dengan tindakan dan kisah pribadi mereka sendiri. Zhou Yuncai menunduk, bukan karena kalah, tapi karena sadar tugasnya telah selesai. Zhu Qianling menatapnya. Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Yuncai melihat ke kejauhan, ke tanah-tanah tandus yang belum dihuni. Bangun desa, bangun sekolah. Tapi bukan untuk ajarkan teknik, untuk ajarkan menulis. Han Weiyu tertawa, kau serius? Dari tamparan ke sekolah. Tamparan yang baik adalah awal dari pertanyaan, tapi pertanyaan tanpa jawaban hanya meninggalkan kekosongan. Jawab Yuncai. Dunia ini harus punya cara untuk mengajarkan berpikir, bukan hanya bertarung. Para penulis awal perlahan menghilang, menyatu kembali ke langit, meninggalkan satu kalimat tertulis di angkasa. Era tokoh tunggal telah berakhir. Langit kembali normal, tanah menjadi subur. Dan dunia yang dulunya hanya milik yang kuat, kini menjadi milik semua orang yang berani menulis cerita mereka sendiri. Namun, saat semua mulai membangun, seseorang di ujung benua, di sebuah gua gelap, membuka matanya, di dahinya terukir simbol pena yang terbalik. Jika semua bisa menulis, maka aku akan menjadi penghapusnya, bisiknya, dan dunia baru pun mendapatkan musuh barunya. Dunia yang baru dibentuk Zhou Yuncai berkembang cepat dalam waktu singkat. Berbagai sekte dan negara tidak lagi dibangun atas dasar kekuatan fisik semata, tapi narasi dan nilai. Akademi penulisan realitas berdiri di puncak Gunung Bayao, tempat di mana para generasi baru diajarkan menulis takdir. Bukan sekadar mengikuti nasib, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sinyal pertama datang dari utara jauh. Langit di sana tidak berwarna biru, tapi kelabu tak bernyawa. Semua tinta spiritual yang biasa mengalir di sungai takdir mengering dalam sekejap, dan di atas bekas danau nasib, muncul sosok berjubah hitam, berdiri di atas pena raksasa terbalik. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Qi Wuxin, sang penghapus. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Catatan para penulis awal pun tidak mencantumkan namanya, tapi setiap langkahnya menghapus jejak sejarah. Desa-desa yang dahulu berjaya, tiba-tiba terlupakan. Orang-orang yang sebelumnya menjadi tokoh penting, kini bahkan tidak diingat oleh keluarga mereka sendiri. Zhou Wenyuan adalah korban pertama dari dunia baru. Ketika ia sedang mengajar teknik penulisan simbol di akademi, seketika para muridnya tidak lagi mengenalnya, tubuhnya masih ada, tapi namanya hilang. Bahkan Yuncai harus menatap wajahnya beberapa saat sebelum akhirnya bertanya, siapa kau? Kabar ini membuat Yuncai dan para sahabatnya segera bertindak. Mereka menuju utara, ke tempat tinta spiritual menghilang. Di tengah jalan, mereka menemukan perpustakaan tak bernama, yang dulunya menjadi pusat pembelajaran dunia lama. Sekarang, semua buku di sana putih kosong. Di dalam perpustakaan itu, ada satu tulisan tertinggal. Jika dunia terlalu banyak menulis, maka seseorang akan lahir untuk menghapus. Niyuki memutar otaknya, ia, sebagai penulis baru, seharusnya bisa menyeimbangkan kekacauan ini. Tapi pena dalam jiwanya mulai memudar. Setiap kali ia mencoba menulis ulang ingatan orang-orang tentang Qi Wenyuan, tinta di jiwanya justru berubah menjadi debu. Qi Wuxin mendatangi mereka dalam wujud bayangan hitam, menembus realitas seperti asap yang tak bisa disentuh. Ia menatap mereka tanpa emosi. Kalian menulis terlalu banyak, dunia menjadi bising, aku dihidupkan oleh ketidakseimbangan. Zhou Yuncai maju. Tapi kau menghapus tanpa pilih kasih. Ini bukan keseimbangan, ini genosida terhadap memori. Aku bukan pengadil, jawab Qi Wuxin, aku adalah hasil. Pertarungan pun terjadi, tapi berbeda dengan pertarungan sebelumnya. Ini bukan duel kekuatan. Ini adalah duel narasi. Setiap jurus Yuncai bukan hanya gerakan fisik, tapi paragraf yang tertulis di udara. Sayangnya, Qi Wuxin tak membaca, ia menghapus. Satu demi satu tulisan Yuncai lenyap begitu menyentuh sosoknya. Bahkan teknik pamungkas yang diturunkan oleh penulis awal. Langkah narasi tak terputus, tak meninggalkan jejak pada Qi Wuxin. Sui Qianling mencoba menembus pertahanan lawan, dengan menuliskan kisah masa lalu Qi Wuxin, untuk mengingatkan, bahwa ia juga makhluk yang pernah hidup. Tapi tinta dari sulingnya mengering sebelum sampai Qi Wuxin menjawab, aku tidak punya masa lalu, aku dilahirkan dari kesalahan. Aku adalah halaman kosong yang menolak diisi. Saat semua tampak tak mungkin menang, Niyuki tiba-tiba berseru, jika kita tak bisa menulis, maka mari kita ceritakan langsung. Ia mulai berbicara bukan dengan panah, tapi dengan suara rakyat,
suara kisah yang tidak pernah ditulis, hanya diceritakan dari mulut ke mulut, dan sesuatu terjadi, Qi Wuxing mulai gemetar. Ia tidak bisa menghapus sesuatu yang tidak tertulis, dongeng lisan, cerita rakyat, nyanyian, dan puisi mulai menggema dari seluruh penjuru dunia. Mereka mengalir ke tempat pertempuran seperti ombak tak terlihat. Zhou Yuncai segera mengerti. Ia mengangkat suaranya, dan mulai menyuarakan kisah Kai Wenyuan. Siapa dia, perjuangannya, bahkan hal-hal kecil yang hanya mereka tahu sebagai sahabat. Langit bergema oleh suara. Bukan tinta. Qi Wuxing mulai retak, simbol pena terbalik di dahinya memudar. Ia mengangkat tangan, berusaha menghapus suara itu. Tapi tak bisa, kata-kata yang hidup di hati, tak bisa dihapus pena, dengan suara yang menyatu. Semua orang berseru, kami akan terus bercerita. Qi Wuxing berteriak untuk pertama kalinya, bukan dalam amarah, tapi dalam kesakitan. Diam. Aku tak bisa menghentikannya. Ia meledak menjadi ribuan titik tinta hitam yang tidak jatuh ke tanah, melainkan naik ke langit dan lenyap. Ketika semua berakhir, keheningan melingkupi mereka. Kai Wenyuan perlahan menoleh, menatap Yuncai, dan bertanya, kau ingat aku sekarang? Yuncai tersenyum, tak pernah lupa, dunia selamat. Tapi dari langit yang sunyi, para penulis awan mengamati dengan ragu. Satu musuh telah pergi, gumam mereka. Tapi sekarang, dunia tahu bahwa suara pun bisa menggantikan tulisan, dan itu lebih sulit dikendalikan. Dunia memasuki fase baru, era cerita lisan, dan bahaya yang datang setelahnya. Lebih halus, tapi lebih mematikan. Setelah kekalahan Qi Wuxing, dunia tidak kembali seperti sedia kala, justru ia berubah lebih cepat dan lebih liar dari sebelumnya. Era penulisan realitas perlahan ditinggalkan, pena spiritual mulai ditinggal para murid, di pasar-pasar, di tenda-tenda kecil hingga di aula sekte. Orang-orang mulai menceritakan, bukan menulis. Cerita lisan menjadi alat baru untuk membentuk dunia. Zhou Yuncai awalnya menganggap ini sebagai kemenangan, dunia lebih manusiawi, lebih bebas. Tapi kebebasan, seperti semua kekuatan, membawa konsekuensinya. Sebuah fenomena baru muncul, cerita berbahaya, kisah-kisah yang tidak pernah ditulis, tapi terus diulang dari mulut ke mulut mulai menjadi nyata. Bukan melalui tinta, tapi melalui keyakinan kolektif. Orang-orang mulai percaya pada cerita hantu yang mampu menghancurkan sekte, pada dongeng tentang desa yang terkutuk, hingga legenda mengenai penyair gelap yang bisa membungkam langit dengan satu bait. Yang pertama muncul adalah Lang Liansheng, seorang pemuda buta yang dibesarkan oleh suara dongeng dan nyanyian. Ia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi suaranya bisa memengaruhi bentuk gunung dan aliran sungai. Ia menyebut dirinya sendiri penyair dunia dalam. Ia datang ke Akademi Penulisan Realitas dan membacakan puisi pertamanya di depan seluruh murid. Jika pena bisa menggambar takdir, maka suara bisa merobeknya. Jika dunia disusun oleh narasi, maka dunia bisa dipatahkan oleh sajak. Ketika bait itu diucapkan, seluruh dinding akademi retak, dan langit di atasnya menjadi abu-abu kelam. Yuki langsung menyadari, Lang Liansheng bukan sekadar penyair. Ia adalah produk dari kelebihan suara sebuah entitas yang terbentuk oleh ketakutan dan kekaguman masyarakat terhadap kisah-kisah gelap. Sui Qianling menyarankan untuk menyegel Liansheng, tapi Yun Kai tahu bahwa cara lama tidak bisa digunakan di dunia baru. Dunia ini tidak bisa ditulis ulang, ia harus dipahami. Mereka menemui Lang Liansheng di puncak menara akustika, tempat suara terpantul ratusan kali sebelum lenyap. Tapi saat mereka sampai, Liansheng sudah dikelilingi oleh pengikut. Mereka tidak membawa pedang atau pena, hanya mulut yang terus bersenandung. Yun Cai berbicara langsung. Dunia ini dibangun bersama. Liansheng, jangan kau ubah jadi panggung bagi dirimu sendiri. Liansheng tersenyum tenang. Tapi bukankah semua dunia adalah panggung? Aku hanya memberi suara pada tirai yang sebelumnya tak pernah dibuka. Pertempuran tidak bisa dihindari. Namun kali ini, pertempuran bukan dalam bentuk jurus atau puisi, tapi adu kisah di puncak menara. Dua narasi bertabrakan. Yun Cai dan sahabat-sahabatnya memulai dengan kisah kebaikan, pengorbanan, dan harapan. Sedangkan Liansheng membalas dengan kisah pengkhianatan, penderitaan, dan kehampaan. Setiap kisah memanggil makhluk yang berbeda. Dari kisah Yun Cai muncul roh-roh masa lalu yang penuh cahaya, termasuk Kai Wenyuan yang kini menjadi penulis tanpa pena ikon masa transisi. Dari kisah Liansheng muncul bayangan hitam seperti Qi Wuxing, tapi lebih kait, lebih cair, lebih berbahaya. Liansheng menutup matanya,
dan membacakan bait terakhirnya. Suaranya bergema seperti mantera. Jika dunia tak bisa dimiliki, maka aku akan menyanyikannya dan membuatnya lupa kepada siapa ia milik. Langit bergetar, tapi sebelum bait itu selesai, Sui Jianling memainkan sulingnya, bukan untuk melawan, tapi untuk menyatu. Ia mengubah nada puisi Lian Sheng. Seperti menyanyikan ulang lagu kelam menjadi harmoni baru. Dan Mi Yuki melanjutkan dengan bercerita, menyambung kisah Lian Xing dengan narasi masa kecilnya saat ia duduk sendirian mendengar suara-suara orang tua di pinggir sungai. Bukan sebagai ancaman, tapi harapan. Lian Xing terdiam perlahan, suara pengikutnya padam. Ia tidak menghilang, tapi berubah menjadi penjaga suara, bukan penghancurnya. Terima kasih, karena tak menuliskanku sebagai musuh, katanya sebelum menghilang ke dalam bema. Zhuo Yuncai memandang ke cakrawala. Dunia telah memasuki era baru, pena dan suara kini berjalan seimbang. Ia berkata pada sahabat-sahabatnya, dulu kita menulis dunia. Sekarang kita harus menjaga kisahnya, bukan dengan kekuatan, tapi dengan pemahaman. Di akhir episode, sebuah panel menampilkan anak kecil di sudut kota, menceritakan cerita tentang pahlawan bernama Yuncai yang menampar murid SNEOR dan membangun dunia baru. Seorang lelaki tua mendengarnya, tersenyum, lalu berbisik, kalau saja mereka tahu, itu baru awal.